Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life. Setiap hari Jumat jam 11 malam. Hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2015. Nah, gimana kabarnya pemirsa New Life ya di Ya. tahun yang baru di hari kedua ini? Ya, di betul tahun sekali. 2015. Kami percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, Dahsyat dan selalu mantap. Nah, Silakan. ya, pemirsa secara sini kami ke masalah langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa berpartisipasi dengan kami, bisa mengirimkan SMS, bercerita soal apapun yang sedang Anda alami, bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini di 0819-081-77-771. Pemirsa memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda. Ya. Udah lama nih nggak punya pasangan hidup. Ya, jodoh mungkin, atau pengen di tahun baru ini pengen kehidupanku pengen lebih baik lagi ke depan. Atau banyak sekali impian-impian yang sedang pemirsa mungkin pengen raih di tahun baru ini. Atau mungkin ingin memiliki masa depan yang baik, tapi selalu Ya. diakui masa lalu. Udah bagaimana? Betul sekali. Ataupun pemirsa yang masih ini padahal kan tahun baru Ana. Ya, Tapi tanggal 2. iya tanggal 2. Tapi kayaknya kenapa hidupku rasanya gini-gini aja deh. Nggak ada perubahan, pengen mengalami kehidupan yang baru. Nah pemirsa, karena itu pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema tahun baru kehidupan yang baru. Seperti nama siaran kita, New Life. Nah pemirsa, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Jangan lewatkan sedetik pun dari acara ini pemirsa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam, Hengki. Malam. Selamat malam, Mana. Selamat malam, pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya Pak Susilo? Kabar saya selalu luar biasa, dahsyat, dan mantap. Walaupun serak-serak basah. Serang mata. Tapi semangat baru Pak ya? Di Semangat tahun baru. Semangat baru. Semangat baru. Nah, kenapa Pak mengangkat tema ini Pak? Tahun baru, kehidupan yang baru. Ya, kehidupan baru itu merupakan sebuah pilihan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat status-status orang di Facebook. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, aku benci kamu. Aku teringat pada malam tahun baru di tahun 2012, kamu selingkuh dan berbagai macam. Tahun yang sudah berlalu, bahkan semenjak tahun 2012 sudah berlalu peristiwa itu, tapi masih di bawah-bawah sampai 2014 akhir. Menyimpan satu kekecewaan dan sakit hati, berarti kan hidupnya tidak mengalami perubahan. Ya. Ya, hidupnya penuh dan kecewaan dan sakit hati. Nah, makanya hari ini kita akan berbicara bagaimana kita memperoleh kehidupan yang baru di tahun yang baru. Ya. Karena kalau kita, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang baru. Semua orang pasti tidak menginginkan kegagalan. Ya. Tapi bagaimana kita memperoleh hasil itu yang menjadi penting. Dan kita akan pelajari bersama pada hari ini. Ya. Ya. Pak, di tahun yang baru ini yang banyak orang berdoa, atau mungkin kita bisa lihat di Status-status. media sosial Ya. gitu ya. Tahun baru buka lembaran yang baru. Tapi nah, bagaimana kita bisa membuka lembaran baru dan melupakan masa lalu kita? Oke, yang pasti masa lalu nggak bisa kita lupakan. Masa lalu merupakan bagian dari hidup kita. Ya. Kegagalan di
masa lalu, kemudian hal-hal yang menyenangkan dan sangat menyakitkan, sangat menyenangkan dan sangat menyakitkan. Biasanya itu tidak bisa kita lupakan. Kalau yang rata-rata bisa lupa, gitu kan. Tapi kalau misalkan contohnya di tahun lalu kita putus pacar, gitu kan, orang yang paling kita cintai mengkhianati kita, wah itu nggak bisa lupa. Sampai di sini Pak. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa lupa. Kenapa? Karena itu peristiwa menyakitkan. Namun bagaimanapun kita bisa menerima fakta bahwa itu sudah terjadi. Gitu ya. Nah, yang konyolnya adalah banyak orang lebih melupakan peristiwa indah dan mengingat sakit hati daripada mengingat yang indah, melupakan yang sakit hati. Hal yang baik gitu Pak. Betul. Hal-hal yang buruk itu jangan diingat-ingat lagi. Makanya di tahun yang baru, kalau kita mau memulai tahun yang baru, kita dapat berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Gitu. Kalau dulu kita dikhianati pacar, yang baru pasti tidak akan mengkhianati kita. Amin gitu, Pak. Tapi nggak boleh ada istri baru, suami baru. Bagi yang jomblo aja lah Pak ya. Yang jomblo ya. Kita jomblo Pak. Ya. Nah, tapi banyak juga yang punya impian Pak di tahun 2015 mungkin berjuta-juta impian. Nah, gimana Pak cara meraih impian itu Pak? Ya, yang pasti kita harus mempercayai Tuhan dengan benar. Banyak orang salah mengerti tentang Tuhan. Mereka berpikir Tuhan tuh kerjaannya cuma nyari-nyari kesalahan kita saja. Tuhan tuh pinginnya kita tuh menderita saja. Enggak, Tuhan tuh tidak seperti itu. Tuhan itu seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Seperti saya mengasihi anak saya, demikianlah Tuhan mengasihi saya. Saya memberi makan anak saya setiap hari, saya menjaga, merawat mereka, saya berusaha memberikan sekolah yang terbaik, saya memberikan makanan yang terbaik, saya berusaha seperti itu sesuai dengan kemampuan saya, apalagi Tuhan. Nah, waktu kita mempercayai Tuhan dengan benar, maka kita percaya bahwa Tuhan ingin kita bahagia, kita akan meraih mimpi-mimpi yang kita akan raih. Makanya saya katakan tahun ini kalau bagi saya pribadi dan kelompok New Life, kami katakan ini adalah tahun kuasa supernaturalnya Tuhan. Maksudnya apa Pak itu Pak? Nah, kita hanya bisa melakukan hal-hal yang natural, tapi Tuhan yang melakukan hal yang supernatural dalam hidup kita. Hal-hal yang kelihatannya sederhana yang kita lakukan, tapi itu bisa memberikan dampak yang luar biasa, bisa mendatangkan mujizat yang besar dalam hidup kita. Nah, saya percaya bahwa hal-hal supernatural itu terjadi bukan karena kita rajin, karena kita baik, tapi karena Tuhan yang baik dalam hidup kita. Nah, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang di tahun baru ini memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda merasa masih bingung ya atau tidak memiliki jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa langsung SMS kepada kami di nomor 0819 081 77 771 apapun permasalahan yang sedang Anda alami. Nah Pak, kalau misalnya kegagalan di tahun lalu, apakah bisa mempengaruhi kehidupan kita di tahun ini? Itu akan mempengaruhi kehidupan kita di tahun ini kalau kita menjadikan kegagalan tahun lalu menjadi beban dalam hidup kita. Kita mengasihani diri, kita berkata kenapa aku gagal tahun lalu, kita meratapi kesalahan. Makanya jangan berlarut dalam kesedihan demi kesedihan. Gitu. Kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang negara Asia sedang mengalami masalah, kita mengerti dan kita turut berempati untuk hal itu ya. Namun satu hal yang saya cuma ingin katakan bahwa mereka sudah pergi ke tempatnya. Kita yang sedang hidup ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup, untuk bisa memberikan arti bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kepergian saudara-saudara kita yang lebih mendahului kita, gitu kan? Itu membuat hidup kita menjadi tidak berarti lagi. Gitu. Kita tidak bergairah lagi dalam hidup, kita tidak bersemangat lagi dalam hidup. Hidup ini harus tetap terus berjalan. Hidup ini harus tetap terus berarti bagi orang lain. Karena kalau kita tidak menjalani hidup yang berarti, buat apa lagi kita hidup? Gitu kan ya. Kegagalan, peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu tidak akan bisa mempengaruhi masa depan kita. Di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya jika kita memiliki pola pikir yang benar. Kalau kita memiliki pola pikir yang benar, kita memiliki pola pikir yang baru, keyakinan yang baru, maka kita akan mengalami kehidupan yang baru. Makanya pastikan di hari-hari awal ini kita memiliki pola pikir yang benar, kepercayaan yang benar di awal-awal tahun ini.
Nah, Pak, tadi dikatakan orang cenderung ingat masa lalu itu yang buruk. Nah, boleh cerita sedikit, Pak, 2014 lalu ada nggak cerita dari kehidupan Bapak Susilo sendiri, hal-hal yang luar biasa yang Bapak alami? Cerita sedikit, Pak, ada nggak? Oke, sebenarnya banyak sekali peristiwa yang luar biasa terjadi. Cuman saya pengen cerita pas menjelang pergantian tahun. Ada hal yang menarik yang Masih baru berarti ya? masih fresh Kemarin from the lusa. oven. Iya. Waktu peristiwa pergantian tahun itu, hari Senin saya bawa keluarga pergi berlibur di salah satu resort di sini. Kemudian Selasa sore tiba-tiba suara saya habis. Sampai mau keluar suara agak susah. Sakit tenggorokan, tiba-tiba badan saya mulai panas, kemudian pilek. Wah, saya pikir ini besok mau tutup tahun gimana ini? Saya pikir. Saya pulang dari resort itu saya beristirahat total, kemudian pagi sampai sore saya beristirahat. Saya tahu bahwa malam saya pingin tutup tahun bersama dengan keluarga New Life. Ya. Saya pikir dalam kondisi sakit bagaimanapun saya pastikan akan datang. Oke, saya berusaha untuk datang. Saya datang, saya ikut lomba masak dan berbagai macam dalam kondisi badan yang benar-benar tidak fit. Nah, yang menariknya selesai acara tutup tahun, saya memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Istri saya mengantar beberapa teman-teman New Life mengantar pulang, subuh sudah itu. Ya. Saya langsung pulang ke rumah, ternyata demam badan saya semakin tinggi. Semakin tinggi. Istri saya pulang sekitar 2:30 pagi, kemudian dia pegang badan saya, tinggi sekali panasnya katanya. Ayolah yang ke rumah sakit. Kemudian saya berkata pada istri saya, nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau. Nah, sementara waktu menjelang tutup tahun, saya katakan kepada rekan-rekan di New Life bahwa tahun 2015 kita akan mengalami kuasa supernaturalnya Tuhan. Kuasa atas kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi? Masuk tahun 2015, masih tanggal 1. Saya sudah geblak, nggak bisa bangun. Katanya Tuhan baik, di mana Tuhan? Nah ini kan, ini kadang-kadang membuat kita ini harus memilih. Waktu saya di malam tahun baru itu memutuskan untuk pergi ke New Life, sebenarnya hati saya ini lebih merasakan sakitnya daripada, bukan sakitnya itu di sini, maksudnya panas ya badan, pilek, batuk, daripada pergi ke tempat New Life gitu kan. Namun saya harus memutuskan, saya harus mempercayai Tuhan menyembuhkan saya, atau saya mau merasakan sakit sehingga saya jadi tambah lesu, tambah mengasihani diri, aduh sakit nih, jadi manja sama istri dan berbagai macam, atau saya memutuskan saya percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saya. Waktu itu saya memutuskan bahwa saya percaya Tuhan menyembuhkan saya, sehingga saya pergi acara tutup tahun bersama dengan keluarga New Life. Pulangnya, walaupun saya percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saya, ternyata demamnya tambah tinggi, tambah parah. Istri saya sampai khawatir. Istri saya berkata gini, yang lebih enak kita kawal bros saja, lebih aman kamu di sana. Sini badanmu panas sekali. Dia bilang. Saya bilang enggak, saya mau di rumah. Saya percaya di tahun ini saya akan mengalami kuasa supernatural Tuhan. Tapi faktanya sakit, panas tinggi. Saya bilang saya tidurlah. Saya coba baringkan tidur, istirahat. Di tengah-tengah mungkin antara tidur dan tidak, tiba-tiba ada suara bicara dalam hati saya. Aku adalah aku. Maksudnya Tuhan adalah Tuhan. Aku yang melakukannya. Maksudnya Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang membuat kuasa supernatural itu bekerja. Tuhan yang membuat mujizat dalam hidup ini. Dan waktu itu tiba-tiba saya tersadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Bahwa dia datang untuk menyembuhkan. Bahwa dia baik mengasihi saya. Bahwa dia melakukan banyak mujizat dalam hidup saya. Dan aneh, peristiwa yang aneh terjadi. Tanggal 1 Januari sekitar jam 3 pagi. Tahun 2015. Badan saya yang panas tinggi. Tiba-tiba tidak panas lagi, langsung total. Langsung sembuh seketika itu juga. Saya kaget. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Lalu saya cerita sama istri saya. Istri saya belum tidur. Yang, Tuhan bicara loh, saya bilang. Aku adalah aku yang melakukannya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang supernatural. Kita hanya bisa melakukan hal-hal yang natural. Tapi contohnya hal natural yang saya bisa lakukan adalah beristirahat. Mempercayai Tuhan. Itu hal normal. Ya, berdoa. Tapi yang bisa melakukan hal supernatural ya Tuhan. Seperti kesembuhan itu. Kesembuhan, mujizat gitu kan.
Saya berkata kepada istri saya seperti gitu. Lalu istri saya berkata gini, oh ya? Kemudian saya berkata, kamu gak percaya? Pegang badan saya, pasti sudah gak panas lagi. Kalau orang panas kan gak tahu badannya panas sampai gimana kan? Ya. Orang lain yang tahu, istri saya pegang, iya gak panas lagi. Di sana saya menyadari bahwa mujizat masih terjadi hingga hari ini. Ya. Kuasa supernaturalnya terus terjadi dalam hidup kita. Sekalipun hal-hal natural yang kita bisa lakukan, namun karena kuasa supernaturalnya itu akan memberikan kita kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dan kebahagiaan. Ya. Mungkin sebagian kita berpikir bahwa di tahun yang lalu kita telah banyak makan kesalahan dan dosa. Ya. Dan Tuhan sudah membenci kita dan tidak mau mengasihi kita lagi. Saya mau beritahu saudara, cara berpikir gitu adalah cara berpikir yang keliru. Kalau kita berpikir Tuhan sudah membenci kita dan tidak mengasihi kita lagi, kepada siapa lagi kita berdoa? Percuma dong kita berdoa. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan mengasihi kita dalam segala keadaan. Ya. Dan Dia sangat rindu seperti seorang bapa yang sangat rindu melihat anak-anaknya berbahagia. Ya. Sama di tahun 2015 ini Tuhan ingin kita bahagia. Ya. Tuhan ingin kita menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Karena Dia sangat mengasihi kita dan Dia mengasihi kita tanpa syarat. Mungkin orang di rumah, pemirsa mungkin bertanya, apa buktinya? Itu Pak. Bukti apanya? Bukti kalau Tuhan baik kita itu. ya. Iya memang kadang fakta dengan iman itu kan berbeda. Seperti yang tadi saya katakan, badan sedang panas tinggi, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Kan bodoh kelihatannya. Fakta dengan iman berbeda dan kepercayaan. Ya. Fakta badan panas tinggi, Tuhan menyembuhkan. Mana buktinya? Tapi karena kepercayaan, karena kebaikan Tuhan itu datang, akhirnya terjadi mujizat. Ya. Sama, waktu kita mengalami keadaan yang kurang baik saat ini, mungkin kita berkata, mana buktinya Tuhan mengasihi saya? Toh saya tetap miskin, saya tetap terkutuk, saya tetap begini, saya tetap jadi, maaf, wanita malam, saya tetap orang berdosa dan berbagai macam. Saya mau beritahu Anda bahwa kepercayaan Anda yang salah itu tidak akan melahirkan bukti dalam hidup Anda. Hanya kepercayaan yang benar yang membuat kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah, saya percaya bukan satu kebetulan juga Anda menyaksikan acara ini dari 1 juta lebih orang yang ada di kota ini dan Anda yang menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Mungkin Anda bertanya, masa sih Tuhan masih ada? Saya mau yakinkan Anda bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan ingin memberikan kehidupan yang baru pada Anda. Ya. Oleh karena itu milikilah kepercayaan yang benar, bukan kepercayaan yang salah. Ya. Karena banyak orang memiliki kepercayaan yang salah. Seperti Tuhan sukanya menghukum, Tuhan sukanya menyiksa, Tuhan pokoknya melihat kita tuh seperti ngeliat orang yang terus melakukan kesalahan gitu kan. Ya. Nah itu kepercayaan yang salah. Cara berpikir yang salah itulah yang mengakibatkan kita tidak memperoleh kehidupan yang baru. Contoh cara berpikir yang salah, kepercayaan yang salah. Misalkan, saya tidak mungkin bisa berhasil di tahun ini. Berkali-kali saya sudah coba usaha, saya tidak mungkin berhasil. Ini kepercayaan yang salah. Karena cara berpikir dan kepercayaan yang salah menghasilkan tindakan yang salah. Makanya nggak berhasil Pak ya? Iya, makanya nggak berhasil. Kenapa? Karena jangan kamu berhasil, bertindak pun tidak. Kenapa? Karena dia sudah percaya bahwa dia nggak mungkin berhasil. Ngapain dia bertindak? Ya. Nah itu akan menjadi problem dalam hidup kita. Waktu kita di tahun yang baru ini memiliki cara berpikir yang salah. Makanya di tahun yang baru ini saya ingin berpesan pada setiap kita. Kehidupan yang baru itu dimulai dari cara berpikir yang baru dan keyakinan yang benar. Waktu cara berpikir Anda itu benar, keyakinan Anda benar, tindakan Anda menjadi benar. Ya. Maka Anda memiliki kehidupan yang baru. Ya, kami masih tunggu SMS-nya pemirsa. Dan ini ada SMS dari 9977. Shalom, ya shalom. Saya Andi Panggabean. Tolong doakan agar keluarga saya damai di tahun ini. Tuhan memberkati. Iya. Ya, pasti damai Pak ya. Iya. Itu kepercayaan juga Pak ya. Iya. Andi jangan percaya gini. Keluargaku nggak damai tahun ini. Jangan. Kedamaian itu muncul pada saat Anda percaya bahwa Tuhan menyertai Anda. Ya. Tuhan mengasihi keluarga Anda percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda tanpa syarat, maka akan muncul ketenangan dan kedamaian. Waktu Anda fokus kepada kebaikan Tuhan, hati Anda akan mengalami kedamaian. Ya. Nah, Pak, waktu kan rasanya begitu cepat berlalu ya. Tiap orang pasti. Udah umur berapa Anda?
28. Oh 28, Iya. cepet nih ya. Saya udah 29 ya. Beda setahun kita. Iya. Ya kan tiap orang pasti pingin mengalami perubahan di dalam kehidupan. Misalnya orang yang terikat dengan dunia malam gitu ya, dengan prisek, ingin meninggalkan dunianya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Atau terikat obat gitu Pak. Iya. Bicara waktu yang cepat berlalu. Waktu saya lihat siaran di TV gitu kan, yang tentang Air Asia jatuh, saudara-saudara kita, saya malah berpikir, tidak ada yang tahu kapan umur kita. Dan saya sempat bertanya dalam hati saya, kapan ya saya dipanggil Tuhan? Tapi pertanyaan yang terbesarnya bukanlah kapan saya dipanggil Tuhan, tapi kemana saya akan pergi setelah saya meninggal. Itu pertanyaan terbesarnya. Dan apa yang saya lakukan selama saya hidup? Apakah hidup saya memberi arti atau tidak? Kematian itu hanya proses peralihan dari hidup nyata ke dunia roh, gitu kan, dari kehidupan yang nyata. Nah, perbuatan kita, kepercayaan kita yang ada selama kita hidup ini akan mempengaruhi kemana kita akan pergi. Nah, kalau misalkan tadi ditanyakan, oke, mungkin dulu kehidupannya kehidupan malam, gitu ya, suka mabuk perempuan, suka ngobat dan berbagai macam. Apakah tahun ini bisa mengalami perubahan? Atau mungkin Anda berkata, saya ingin mengalami perubahan, tapi gimana caranya? Ya, saran saya yang pertama sederhana. Dekatkan diri pada Tuhan. Dan percaya bukan hanya Anda ingin mendekat pada Tuhan, tapi Tuhan sangat ingin mendekat pada Anda. Karena Tuhan itu ingin mendekat kepada Anda, Dia ingin memulihkan hidup Anda. Yang kedua, miliki komunitas yang baik dan benar. Komunitas itu artinya teman-teman pergaulan yang baik. Sehingga memberikan masukan nilai-nilai yang positif dan baik dalam hidup kita. Karena tanpa masukan yang positif dan baik dalam hidup kita, itu akan memunculkan problem dalam hidup kita. Waktu kita memiliki komunitas yang benar dan baik, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Cara berpikir kita akan mempengaruhi keyakinan kita. Bahwa kita bisa berubah. Bahwa kita telah berubah. Jadi bukan saya mau berubah lagi. Waktu Anda menyaksikan acara ini, mungkin Anda berkata, saya nggak bisa berubah. Mulailah dengan satu langkah awal. Percayalah, detik ini juga Anda telah berubah. Karena Tuhanlah yang merubah hidup Anda. Waktu Anda percaya bahwa Tuhan yang merubah hidup Anda, dan detik ini bahwa Anda telah berubah, Anda telah menjadi orang yang baik, tidak terikat lagi dengan narkoba, tidak terikat lagi dengan pergaulan bebas, mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang. Maka mulai detik itulah kehidupan baru akan datang dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda berkata, nggak semudah itu Pak, itu kan cuma teori. Teori bagi orang yang tidak mempraktekkan. Tapi bagi orang yang mempraktekkan, itu bukan menjadi teori. Itu menjadi pengalaman hidup yang nyata. Saya mengalami perubahan dimulai pada saat saya merubah pola pikir saya. Perubahan pola pikir itulah yang merubah tindakan kita. Itulah pertobatan sebenarnya. Dimulai dari perubahan pola pikir. Bukan perubahan tingkah laku. Tingkah laku kita nggak akan pernah bisa berubah kalau pola pikir kita tidak berubah. Tapi kalau pola berpikir kita berubah, maka tingkah laku kita akan berubah. Terus bagaimana Pak kalau pemirsa di rumah berkata gini tadi Pak, rasanya hidupku sama aja deh, kayaknya nggak ada perubahan, mau tahun baru, mau tahun lalu kayaknya sama aja. Nah, kenapa orang bisa seperti itu Pak? Iya, karena dia lebih cenderung melihat gini, apa yang tidak dia miliki. Contohnya, aku belum punya mobil ya hidupku ya sama aja, sampai sekarang pun belum punya mobil gitu kan. Tapi dia tidak melihat apa yang sudah dimiliki yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Nafas, kesehatan, gitu kan. Punya teman-teman yang baik mungkin, bisa membahagiakan teman-teman, bisa berbagi dengan teman-teman, kadang mungkin berbagi bakso, semangkok-semangkok gitu kan ya. Ya apalagi kalau sama pacarnya kan biasa semangkok berdua gitu kan ya, spiring berdua gitu kan. Gitu, Pak. Nah itu sebenarnya kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan uang, gitu kan. Waktu kita bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Makanya uang sebanyak apapun, kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kita adalah orang yang tidak berbahagia. Tapi uang sekecil apapun, kalau kita berkata, Tuhan terima kasih buat semuanya, Anda adalah orang yang berbahagia.
Waktu Anda bisa bangun pagi dan Anda berkata, Tuhan, terima kasih buat nafas hidupmu, kondisi badan yang sehat, yang prima, Anda adalah orang yang berbahagia. Bersyukur itu adalah salah satu wujud nyata dari sebuah kebahagiaan. Ya. Nah, kalau misalnya di tahun 2015 ini Bapak ada rema nggak Pak? Rema spesial gitu yang bisa dibagikan buat kita semua. Atau New Life atau dalam kehidupan Bapak sendiri? Rema secara khusus bagi saya pribadi dan teman-teman New Life, saya katakan bahwa kita hidup dalam kuasa supernatural karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Karena Tuhan baik, maka tahun ini kita pasti mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Ya. Bukan kegagalan demi kegagalan. Bukan karena saya hebat saya berhasil, tapi karena Tuhan baik kita berhasil. Karena Tuhan menyertai kita, kita berhasil. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kalau karena kehebatan kita, kita akan mengalami kejenuhan. Kita akan mengalami kelelahan dalam hidup. Sampai satu titik kita mengalami kelelahan dan kita berkata, apa yang kucari dalam hidup ini? Tapi waktu kita melihat kebaikan Tuhan, kita bisa memberikan arti hidup kita kepada orang lain. Di tahun yang baru ini, saya memasuki tahun dengan tahun ini dengan penuh gairah yang luar biasa. Kenapa? Jawaban saya sederhana, karena kuasa supernaturalnya sudah dinyatakan semenjak hari pertama dalam hidup saya. Dari panas tinggi itu menjadi pengalaman yang menarik. Saya sebelumnya belum pernah ngalamin pengalaman yang menarik. Dari panas tinggi tiba-tiba langsung sembuh. Dan Tuhan sedang menunjukkan bahwa di tahun ini bahwa Dia mengasihi kita dan Dia menyertai kita, dan akan terjadi mujizat demi mujizat dalam tahun ini. Ya, kalau itu yang saya percaya. Kalau Anda tidak percaya, silakan. Tapi yang saya percaya, karena tahun ini penuh dengan mujizat, hati saya mengalami ketenangan. Sekalipun ada masalah di depan nanti, saya percaya bahwa Tuhan yang membuat mujizat dalam hidup ini. Kalau impian atau harapan Bapak buat New Life sendiri di tahun 2015 ini ada tidak Pak? Saya berharap New Life ini akan memberikan dampak bagi banyak orang. Secara khusus tahun ini kita akan ada cabang di Bontang gitu kan, di Samarinda juga. Di Bontang juga ini sedang lagi di lobby untuk bisa siaran lewat radio, untuk membagikan nilai-nilai kehidupan, sehingga banyak orang yang dulunya hancur diubahkan oleh Tuhan memperoleh hidup yang baru. Ya pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa mungkin banyak masalah atau permasalahan yang tahun lalu masih membayang-bayangi dalam kehidupan Anda sampai saat ini. Mungkin pengen lepas, pengen mengalami memperoleh kehidupan baru, dan bagaimana cara memperolehnya itu pemirsa mungkin bingung. Pemirsa bisa SMS ke kami ke 0819 081 77 771. Tapi kita break sejenak, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut hubungi kami.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Apapun permasalahan yang sedang Anda alami, pemirsa bisa curhat ke kami, bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini. Kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Dari 3483. Ya, selamat malam New Life Batam TV. Selamat malam. Saya Irma di Batam Center. Mohon topang doa supaya di tahun 2015 ini perekonomian keluarga dipulihkan dan ditunjukkan jalan buat suamiku agar lebih lagi untuk mengenal Tuhan dan melakukan perintahnya. Terima kasih. Oke, buat Irma, saya percaya bukan hanya Anda yang rindu untuk dipulihkan, tapi Tuhan terlebih rindu untuk memulihkan Anda. Jadi percayalah, terimalah bahwa Tuhan memulihkan kehidupan Anda di tahun ini. Seluruhnya, termasuk membuat Anda dan keluarga semakin mengenal Tuhan. Ya. Nah, terus Pak, boleh tanya Pak, ini masalah kami Pak, kayak masih jomblo-jomblo Pak. Ya. Nah, mungkin pengen dapat pasangan hidup, pengen menikah, mungkin ada nggak Pak tips buat anak-anak yang masih jomblo, pengen punya impian menikah? Kehidupan baru ya dengan kehidupan pasangan baru. Sedikit Pak, kasih rahasianya Pak. Satu pertanyaan dulu, apakah Anda yakin bahwa Anda pasti akan menikah? Yakin Pak. Nah, ya sudah, jalani sesuai dengan keyakinan. Ya, yang pasti ya perluas pergaulan. Kemudian salah satu hal yang penting yang biasanya orang tidak sadari adalah karakter. Orang itu dari luar akan selalu melihat karakter. Jadi nggak mungkin kita mendapatkan yang terbaik kalau karakter kita buruk, gitu ya. Kenapa kita lihat ada orang yang wajahnya kelihatannya pas-pasan gitu kan? Ya. Ini menurut kita dalam tanda petik. Ya. Kelihatannya seakan-akan pas-pasan, tapi di mata Tuhan dia spesial loh. Ya. Jangan salah mengerti. Kelihatannya wajahnya ukuran manusia itu pas-pasan, tapi dapatnya kayak dapat wanita yang kayak bidadari gitu kan ya. Ya. Saya pernah menemui Pak. Nah, kita kadang berpikir apa yang dilihat orang ini gitu kan ya. Kok sepertinya satu dapat berkat, satunya dapat bencana gitu kan. Seakan-akan begitu. Iya. Tapi waktu kita gali ternyata yang menarik bagi wanita yang cantik ini dari seorang pria yang kelihatan pas-pasan ini adalah karakter. Dari tutur kata, dari cara dia bersikap, dari cara dia bertanggung jawab, dari cara dia memberikan respon, itu akan membuat karena caranya itu oke bagi wanita ini, sehingga wanita ini merasa nyaman dekat dengan dia. Bukan pria ini kerjanya otoriter, mengintimidasi, menuntut dan segala macam. Nah ini akan jadi problem. Makanya buat yang jomblo-jomblo, di samping keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan pasangan yang terbaik buat hidup kita, yang kedua lihat karakter kita, buahnya kita tuh bagaimana. Kita harus berani jujur gitu loh dan diri kita bisa mengintrospeksi diri tentang karakter kita. Mungkin aku masih terlalu egois, tapi aku percaya Tuhan merubahkan keegoisanku gitu kan ya. Jadi jangan menerima kelemahan karakter itu sebagai ya inilah kelemahan saya. Memang saya pemarah, terus maunya gimana? Kamu sama aku ya begini, aku ini pemarah. Nah, itu namanya orangnya nggak mau berubah gitu kan ya. Orang yang rendah hati mau berubah, ini yang akan melihat hal-hal indah dalam hidupnya. Yang ketiga tentunya perluas pergaulan. Keyakinan, karakter, perluas pergaulan. Pergaulannya jangan hanya di kantor yang sempit. Bangun hubungan dengan teman-teman, termasuk bahkan di tempat ibadah juga nggak ada masalah selesai ibadah gitu maksudnya. Ya apa? Jangan pas ibadah godain cewek, godain cowok, aduh. Bukan. Setelah selesai kenal-kenalan nggak ada masalah. Katanya jodoh itu datang sendiri, Pak. Betul nggak istilah itu? Jodoh itu datang sendiri. Ya gini. Kita makan pakai sendok atau pakai garpu? Pakai sendok sama garpu. Pakai tangan. Nah, kenapa kok ngomongin pakai sendok sama garpu? Sepasang, Pak. Sepasang ya. Iya. Nah, sama. Waktu Tuhan menciptakan kita pria, Tuhan juga memberikan seorang wanita kan? Iya. Tuhan yang membawa, yang mempertemukan. Tapi untuk mau dipertemukan atau tidak, keputusan kita juga sangat mempengaruhi di sana. Tuhan kasih saya si A, saya maunya si B. Nggak ketemu. Si C naksir saya nggak naksir dia. Nggak ketemu. Kenapa? Kriteria kita berbeda dan kriterianya Tuhan. Nah jadi kalau bicara jodoh datang sendiri, saya percaya jodoh itu berasal dari Tuhan.
Dia akan datang, tapi bagaimana kita menerima pemberian itu juga penting. Gitu ya, bukan kita cari jodoh di pasar jodoh. Mau jadi jodohku, mau jadi jodoh. Punya kriteria nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa punya kriteria, pasti kriterianya. Kalau saya kriterianya 2, rohani dan jasmani. Rohani cinta Tuhan, jasmani ya sebutin aja kriteria. Gitu. Tapi percayalah, tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau orang itu sempurna, ketemu sama kita, jadi nggak sempurna dia karena kita. Karena kita nggak sempurna kan? Ya. Jadi pernikahan itu bukan penyatuan 2 pribadi yang sempurna, tapi ketidaksempurnaan. Namun karena kehadiran Kristus, itulah fungsi pernikahan, menjadi saling menolong, menjadi satu. 2 menjadi satu. Yang lemah menjadi dikuatkan, saling menguatkan. Gitu. Tadi saya sempat lihat ada satu teman saya, Pak, bilang gini, menyesal saya mengenal kamu, setiap kali kenal cowok selalu disakitin, rasanya capek. Nah itu gimana, Pak, kalau orang yang lagi ngalamin ya, gitu, saya Pak? cuma bisa bilang tidak semua laki-laki seperti itu. Iya, kan, gitu. benar, Pak. Tapi memang banyak juga cowok yang menjengkelkan memang gitu. Memang banyak juga, makanya di mana kita bergaul itu akan sangat mempengaruhi. Bahkan di komunitas New Life mungkin bagi sebagian wanita cowok ini menjengkelkan banget, ini menjengkelkan banget. Ya namanya manusia punya kekurangan. Kalau kita fokus pada kekurangan, kita nggak akan menemukan pasangan hidup loh. Percayalah. Coba nanti Hengki atau Ana pas pacaran aja, nggak usah jauh-jauh lah, 2 tahun saja, pasti mulai kelihatan banyak kekurangannya. Terus Anda fokus pada kekurangan, nggak akan pernah bisa menikah. Makanya orang yang perfeksionis banget susah untuk menemukan jodoh. Kenapa? Makanya kita perlu kasih dari Tuhan untuk kita bisa menerima pasangan kita apa adanya. Gitu. Nah Pak, kalau misalnya ini ada SMS dari pemirsa juga, misalnya suami suka selingkuh, suka main tangan seperti itu, sering marah-marahin istri. Nah di tahun yang baru ini kan sesuai judul tahun baru kehidupan baru. Nah apakah pengen suami baru? Iya, apakah harus berpisah dengan suami karena udah nggak tahan kan sakit terus disakiti, ataukah mungkin harus dipertahankan gitu? Gini, waktu kita menikah itu adalah pilihan kita, itu adalah keputusan kita. Makanya saya katakan lebih bagus nggak usah menikah daripada salah pilih pasangan. Salah pilih pasangan nyicipin neraka, benar pilih pasangan nyicipin surga. Jadi mau nyicipin neraka atau surga, menikahlah sebenarnya gitu kan. Bukan, maksud saya gini. Kalau memang yang sudah terjadi dalam pernikahan kita itu adalah suami kita punya karakter aslinya kurang baik, tergantung sampai level apa. Kalau dia sudah KDRT, laporkan pada pihak yang berwajib. Ya kan? Tapi kalau dia masih marah-marah, terjadi pertengkaran, percecokan, nggak sampai KDRT gitu kan ya. Saya rasa Anda harus segera konseling, bukan langsung memutuskan untuk cerai. Konseling lebih bagus, coba cari win-win solution. Kepada siapa kita respect, kepada siapa pasangan kita respect, menghormatin, datanglah konseling kepada dia. Jangan konseling pada keluarga yang suka ribut juga. Jangan konseling pada keluarga yang terjadi perselingkuhan dan berbagai macam. Jadi konselinglah kepada orang yang dapat dipercaya atau pihak netral yang sama-sama baru kenal, yang sama-sama mengerti, yang netral, benar-benar konselor tapi. Ya. Dilihat kasusnya berarti Pak. Lihat kasusnya, jangan sedikit-dikit cerai. Aku harus tinggalkan dia, janganlah. Itu kan emosi sesaat. Tapi kalau misalkan memang karena apa sudah KDRT, ya memang nggak tahan sih. Kalau KDRT ya menurut saya laporkan pihak yang berwajib. Ya kita lihat lagi perkembangannya bagaimana. Ya pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 77 771. Kita ke SMS yang sudah masuk. Dari 1588. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya mau tanya, jika kita seorang pelayan, haruskah kita memilih pasangan hidup yang seorang pelayan, dalam arti ambil bagian dalam keagamaan juga? Karena menurut saya pelayanan adalah orang yang bisa menjadi jawaban buat orang lain. Iya. Definisi Anda adalah pelayanan adalah orang yang menjadi jawaban bagi orang lain. Definisi saya adalah orang yang melayani adalah orang yang melakukan kehendak tuannya. Saya punya penolong di rumah, masih yang bekerja membantu.
membersihkan rumah saya. Saya lebih senang menyebutnya penolong sebenarnya. Karena secara jujur dia bukan hanya membantu, tapi dia menolong keluarga kami. Benar. Ya. Untuk bersih-bersih, nyapu, nyuci. Setelah sekitar 3 jam dia pulang gitu kan. Nah, dia menjadi penolong yang baik, membantu yang baik bagi saya jika apa yang saya perintahkan itu yang dia lakukan. Ya. Kalau apa yang saya perintahkan tidak dia lakukan, berarti dia bukan penolong yang baik. Bener ya? Dan kalau gitu lebih bagus dipecat saja daripada banyak ribut, daripada banyak sakit hati. Nah, saya tidak tahu pertanyaan Anda, kalau misalkan definisi pelayannya adalah melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya saya rasa itu hal yang wajar. Hal yang merupakan salah satu keharusan bahwa kita menikah dan orang-orang yang memang taat kepada Tuhan, yang menghormati Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita ini kan mau menikah. Pernikahan itu bukan coba-coba. Gitu. Nah, yang jadi problem adalah banyak orang berpikir gini, daripada aku nggak nikah-nikah, nggak laku-laku, ya udah ini mau, ya udah aku yain aja. Gitu. Oh dia ini karakternya jelek gini-gini. Oh nanti setelah nikah aku bisa rubah dia. Itu namanya Anda menjerumuskan diri Anda ke dalam masalah. Gitu. Kalau Anda mengenali seorang, kenalilah kepribadiannya, kenalilah bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, bukan asal-asalan. Jadi jangan jerumuskan diri Anda ke dalam masalah, gitu. Boleh menikah, memang ada kisah-kisah bahwa seorang yang misalkan bejat menikah dan seorang yang baik, lalu yang bejat berubah jadi baik. Memang ada. Tapi apakah Anda mengerti berapa banyak air mata yang dibayar oleh orang yang baik ini? Dan menunggu orang yang bejat ini sampai berubah. Yang kedua, berapa banyak cerita juga malah yang bejat membuat yang baik ini menderita dan dia tetap bejat sampai akhir hidupnya. Ya kan? Jangan kita hanya melihat dari sisi yang nanti dia berubah. Enggak. Pernikahan itu bukan coba-coba, bukan judi, pertaruhan, mudah-mudahan tidak. Pernikahan itu adalah satu kepastian bahwa Tuhan menghendaki saya menikah dengan dia dan Tuhan menghendaki kami berbahagia dan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Jadi masalahnya adalah orang nggak sabar, jadi pengennya coba-coba. Kalau ditanya haruskah seorang pelayan menikah dengan seorang pelayan, ya sewajarnya begitulah. Maksudnya yang melayani Tuhan ya, bukan pelayan yang membantu rumah tangga gitu kan ya. Kita ini anak-anak Tuhan, ya menikahlah. Nggak ada masalah gitu, jangan diturunkan standarnya lagi, itu sudah standar normal gitu kan. Kita boleh cerita sedikit Pak, mungkin Bapak kan juga melayani orang-orang yang mau dalam pernikahan. Nah mungkin orang-orang yang pengen menikah, mungkin apa sih Pak yang harus diperlukan untuk mungkin antar pasangan itu apa Pak mungkin yang harus dipersiapkan kalau bagi yang mau menikah di tahun ini gitu Pak? Biasanya saya pastikan bahwa mereka memiliki keyakinan yang sama. Satu agama gitu Pak ya? Bukan hanya sekedar agama, keyakinannya sama. Jadi kan bisa saja orang beragama A, tapi hidupnya tidak sesuai dengan agama itu. Jadi cuman sekedar KTP agama. Jadi yang saya maksudkan satu keyakinan itu artinya dia benar-benar mempercayai Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidupnya. Dalam satu keyakinan, gitu kan ya. Jadi bukan agamanya agama KTP maksud saya, tapi benar-benar mereka menghormati Tuhan. Nah, kenapa orang yang bisa setia adalah orang yang menghormati Tuhan? Karena Tuhan itu setia. Makanya saya aneh kalau orang yang berkata dekat dengan Tuhan, tapi malah maunya kawin lagi. Itu aneh. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan itu akan setia dengan pasangannya. Nah, itu yang kedua. Saya tanya tentang kondisi keluarga mereka, persetujuan orang tua. Karena orang tua adalah perwakilan dari Tuhan. Yang ketiga, planning mereka ke depan, persiapan keuangan, kemudian bahkan itu dalam konsep pernikahan nanti secara detail sampai hubungan malam pertama.
Cuman nggak bisa dibahas di sini. Nanti kalau mau nanti secara pribadi. Sudah siap? Dan itu bisa saya lakukan kalau setelah ada pasangan baru bisa. Kalau belum ada pasangan. Nggak boleh terlalu cepat. Ya. Jadi bukan asal ya udahlah kita nikah aja gitu Pak ya, bukan ya Pak ya. Bukan. Memang harus ada persiapan yang matang juga Pak ya. Iya, pernikahan itu kan cuma sekali seumur hidup. Iya. Kecuali Anda percaya, nggak apa-apa lah nikah gagal nanti kan bisa cerai. Ya, Wow. kalau saya tidak percaya di sana. Saya percaya bahwa pernikahan itu adalah anugerah dari Tuhan Ya. untuk saya menikmati hidup dalam Dia, melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Ya. Ini SMS Pak dari 3052. Salam, selamat malam New Life, selamat malam. Saya ingin sekali sifat minder. Mungkin hilang ya, tapi susah mau merubahnya. Gimana caranya New Life? Dari Robin. Oke, buat Robin begini, coba ketemu sama kami. Yang Anda saksikan di depan layar Anda ini semuanya orang-orang minder dulu. Ya. Ya. Harus berani ngakui Pak, jujur kan tadi. Tapi telah diubahkan oleh Tuhan. Waktu Anda bertemu dengan New Life, Anda akan dilatih, Anda akan diberikan kesempatan untuk menyatakan diri Anda. Anda harus taat di sana. Anda mau dibentuk. Karena keminderan itu hanya bisa dihadapi dengan satu cara. Dihadapin, maksudnya ditentang itu keminderan. Dilawan, nggak bisa begini. Ya udah aku minder. Nah, untuk mengatasi keminderan, langkah pertama, rubah cara berpikir Anda bahwa Anda bukan lagi orang yang minder. Yang kedua, rubah cara berpikir Anda tentang bagaimana, ukuran apa yang Anda ukur mengenai diri Anda. Ya. Ada orang berpikir, oh karena aku gemuk, aku minder ini. Karena aku miskin, aku minder. Karena aku nggak kaya, aku minder. Karena aku bodoh, aku minder. Ya. Hanya orang-orang yang pintar, yang ganteng, yang baik, yang kaya, wah itu baru mantap, gitu kan? Belum tentu juga Pak ya padahal. Belum tentu juga. Iya. Berapa banyak orang-orang kaya yang minder? Iya. Nah, makanya cara berpikir Anda tentang bahwa Anda orang minder, Anda harus berkata, saya bukan orang yang minder lagi. Yang kedua, ukuran yang Anda pakai untuk mengukur diri Anda itu harus dirubah. Pakailah ukuran bahwa Tuhan telah menjadikan saya ciptaan baru, saya berani, saya adalah orang yang baik, saya adalah anak Tuhan yang akan memberikan arti hidup bagi banyak orang. Nah, yang ketiga, milikilah pergaulan yang baik. Sekali lagi saya katakan pergaulan. Nanti Anda ketemu dengan keluarga New Life, orang-orang yang pernah siaran di sini semua, Anda akan terkejut bagaimana latar belakang mereka. Misalkan seperti saya dulu, saya jangankan mau bicara di depan banyak orang, bicara di depan 5 orang saja, saya harus ke toilet dulu, buang air besar, habiskan saya. Kenapa? Karena setiap kali saya bicara di depan beberapa orang, saya mengalami demam panggung gitu loh. Ketakutan gitu Pak. Ketakutan, keringatan, lalu sakit perut gitu. Kenapa? Karena saya tidak punya percaya diri. Iya. Saya merasa bahwa saya ini jelek, apa yang saya ngomongkan ini bisa salah dan berbagai macam. Saya dihakimi oleh kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat di masa lalu. Ya. Nah, makanya jangan lihat kekurangan Anda, fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan telah merubah kehidupan Anda, maka Anda pasti menjadi tidak minder lagi. Ya. Makanya, yuk, selama Anda mau dibentuk, Anda mau diarahkan, pasti Anda tidak menjadi orang minder. Ya. Tapi kalau Anda tidak mau merubah pola pikir Anda tidak mau memperluas pergaulan Anda tidak mau dibimbing, Anda seperti seorang yang berada dalam tempurung. Sehingga Anda tidak bisa melihat keluar. Kan ada orang-orang yang begitu, walaupun dia berada di komunitas, dia lebih milih main HP. Main HP daripada ngobrol sama orang lain. Nah, ini yang harus dirubah pelan-pelan. Cara berpikir ini yang harus dirubah. Makanya tindakan kita tuh dimulai dirubah dari cara berpikir. Gitu. Jadi merubahlah itu, maka kita akan bisa mengalami banyak hal. Ya. Ya. Nah Pak, boleh berbagi, boleh korek-korek pengalaman Bapak nggak? Gimana Bapak bisa sampai mempunyai kehidupan baru dari yang kehidupan lamanya? Ya. Dan tentunya bisa nama siaran ini New Life Pak. Pasti Ya, mungkin ada kesan baru yang melekat, yang kuat sekali dalam kehidupan Bapak. Iya. Saya ini adalah orang yang tidak berani memiliki sebuah mimpi dalam hidup ini. Setiap tahun saya lalui dengan kekecewaan dan kekecewaan. Memang di luar saya kelihatan bahagia. Ya. Orang-orang seperti ngeliat saya tidak mengalami apa-apa, mengalami masalah.
Namun sebenarnya hati saya mengalami kekosongan dalam hidup ini. Lalu karena kekosongan dalam hati ini tidak ada orang lain yang tahu, tapi yang tahu saya sendiri. Kenapa? Karena waktu saya bersama dengan teman, kan seperti biasa ngobrol. Saya tidak berpikir tentang kekosongan dalam diri saya, apa yang saya cari dan sebagainya. Kalau waktu saya seorang diri, kekosongan itu begitu terasa dan saya mengalami kegelisahan. Kenapa kekosongan itu begitu terasa? Ada dalam hati manusia ini yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Nggak bisa diisi dengan harta, nggak bisa diisi dengan kekayaan, nggak bisa diisi dengan nama besar. Ada bagian dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan selama Tuhan belum hadir dalam hati kita, maka hati kita akan terus mengalami kekosongan. Sekalipun harta kita melimpah, bahkan ada orang-orang yang punya istri banyak, gitu kan? Belum tentu bahagia juga. Belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Secara luar mereka berkata aku bisa membahagiakan mereka. Tapi apakah mereka benar-benar bahagia dalam hati mereka? Itu menjadi satu tanda tanya besar. Mereka terkenal mungkin dan berbagai macam. Kita kan hanya melihat di luar, oh mereka berbahagia. Tapi dari survei yang saya lakukan terhadap orang-orang yang kekosongan dalam hatinya, waktu kita ajak ngomong dari hati ke hati, baru kelihatan. Waktu ngomong biasa nggak kelihatan, mereka tidak pernah mengakuinya bahwa ada sesuatu kosong dalam hati mereka. Namun semenjak suatu saat dalam sebuah acara retreat, pembicara ibu-ibu itu kalem. Dia berkata gini, adik-adik, kalau adik-adik mau bertobat caranya gampang. Minta roh Tuhan ingatkan dosa adik-adik. Hari itu entah bagaimana saya tiba-tiba berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, saya mau bertobat. Padahal dari kecil saya ke rumah ibadah. Papa saya pengurus rumah ibadah. Nah, saya mau bertobat. Dan tiba-tiba saat itu Tuhanlah yang menjamah hati saya. Air mata saya mengalir, saya mengakui semua dosa saya mengakui semua kesalahan saya. Dan itulah titik awal pertama perubahan hidup saya. Pada saat saya menerima Tuhan dalam hati saya. Dan saya merubah cara berpikir saya. Bahwa Tuhan mengasihi saya, tidak menghukum saya. Dulunya saya tertuduh terus. Apalagi saya dulu pecandu pornografi. Hidup nggak tenang. Hati kosong. Namun Tuhan telah merubahkan semuanya. Jadi mulailah dari alami Tuhan dalam hidup kita. Rubah cara berpikir. Miliki keyakinan yang benar. Maka kita akan mengalami kehidupan yang baru. Pak, ini ada SMS Pak dari 0214. Selamat malam, ini sama Ibu Yeni. Boleh minta sarannya gimana sih supaya suami tetap nyaman dan tidak bosan sama istri? Soalnya saya merasa kalau suami saya sudah bosan. Terima kasih. Gimana Pak? Sayangnya saya tidak tahu. Ini apakah benar-benar bosan atau hanya merasa. Nah, kadang-kadang perasaan-perasaan ginilah yang memunculkan masalah. Perasaan-perasaan yang tidak terbukti itu yang dapat memunculkan masalah. Daripada Anda fokus merasa suami bosan, lebih bagus Anda berkata, sekali-kali katakan, sayang, terima kasih ya kamu sudah menjadi suami yang terbaik dalam hidupku. Di awal tahun gini berikan kado spesial mungkin. Terima kasih ya kamu sudah gini. Bangun hubungan, cari tempat-tempat untuk kencan kembali berdua. Yang romantis Pak ya? Iyalah. Pacaran lagi berarti Pak? Iya. Dan itu perlu dalam rumah tangga perlu. Yang sudah menikah pun perlu Pak ya? Sangat perlu, emangnya yang pacaran aja perlu. Karena gini, makin lama menikah itu makin romantis dan makin harmonis. Jadi jangan dikira pacaran itu romantis loh. Jauh lebih romantis menikah, makanya cepetan menikah. Iya Pak, segera Pak. Saya dan istri saya entah bagaimana ya. Saya juga tidak menyangka bahwa umur saya sudah 38 tahun. Dan saya bilang sama istri, perasaan masih 17-an deh kita ini. Masih 17-an, cuman fakta tidak bisa berbohong lagi. Berat badan juga sudah nggak bisa berbohong lagi gitu kan. Tapi cinta itu terus bergelora. Cinta itu makin dipupuk. Kehadiran Tuhan itulah rahasia cinta yang sangat indah. Sekali lagi, kehadiran Tuhan rahasia untuk kita bisa menikmati cinta. Karena Tuhan itulah cinta itu. Kasih itu. Ya. Ini ada SMS lagi Pak dari 6897.
Shalom New Life, Shalom. Saya ingin berubah sifat buruk. Saya seperti kata-kata kasar dan kata-kata tidak memberkati, tapi sulit untuk saya berubah. Gimana cara supaya saya bisa berubah sifat buruk saya? Iya. Coba buang dulu kata sulit. Kata sulit dalam pikiran Anda. Aduh, sulit untuk berubah. Enggak. Katakan, saya orang yang baik kok. Kata-kata saya halus dan sopan kok. Mulai katakan seperti itu pada diri Anda. Maka Anda akan tercipta bahwa yang keluar dari kata-kata diri Anda adalah kata-kata yang sopan, yang baik. Kenapa yang keluar dari diri Anda kata-kata yang buruk, kemudian tidak memberkati, kadang kasar gitu kan ya, tidak membangun, gitu ya. Karena kita cek diri kita memang orangnya seperti itu. Coba lihat ya dari ini ya. Saya ingin berubah sifat buruk saya seperti kata-kata kasar dan kata-kata tidak memberkati, tapi sulit untuk saya berubah. Nah, ini kan kepercayaan yang salah ini. Ya. Cara iblis menipu kita dengan memberikan kepercayaan yang salah. Ciri-ciri orang kena tipu kan pasti sudah tahu bahwa ciri-ciri orang yang kena tipu adalah dia tidak sadar kalau dia sedang kena tipu. Nah, iblis memberikan identitas palsu dalam hidup kita. Bahwa saya ini kata-katanya nggak sopan, saya ini kata-katanya kasar, tidak membangun, dan kita percayain itu sebagai kebenaran. Itu menjadi problem, padahal tidak seperti itu. Kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang membangun, kita adalah orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu tidak sukar, itu mudah sekali. Itu mudah. Sama seperti waktu saya mulai mengubah keyakinan saya bahwa saya bukanlah seorang pelupa. Dulu saya selalu berkata, saya adalah seorang pelupa karena semenjak kelas 3 SD sampai kuliah semester 2 saya selalu jontek, gitu kan. Jadi wajarlah saya pelupa, ini akibat dosa, saya katakan. Tapi enggak. Tuhan telah menebus dosa saya dan telah merubah hidup saya, menjadikan saya ciptaan baru, saya bukan pelupa lagi. Saya mulai katakan itu pada diri saya, tiba-tiba saya mulai bisa ingat banyak hal. Dan itu terjadi. Sampai orang-orang di sekitar saya, beberapa orang kaget. Loh, kok bisa itu terjadi? Luar biasa, Pak. Iya, makanya saya percaya hal supernatural terjadi atas hidup kita di tahun ini. Jika kita merubah cara kepercayaan kita dan memiliki keyakinan yang benar. Cara berpikir yang baru, keyakinan yang benar, membuat kita mengalami hal-hal supernatural. Jangan percaya bahwa Tuhan memberikan hal-hal yang buruk. Karena Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk buat orang yang dicintainya. Tuhan, jangan percaya bahwa Tuhan mendidik kita dengan hal-hal yang buruk. Tuhan mendidik kita dengan kasih sayangnya. Orang yang diberikan kasih sayang secara melimpah tidak akan ingin melukai hati. Misalkan Tuhan memberikan kasih sayang kepada kita secara melimpah, gak mungkin kita ingin melukai hati Tuhan. Sama, kalau Hengki baik banget sama saya, gak mungkin saya ingin melukai hati Hengki. Tuhan mendidik kita dengan memberikan kemurahannya, kebaikannya dalam kita. Bukan mengajar kita dalam hal yang buruk. Menakut-nakutin kita, bukan. Tapi sayang sekali, Pak, waktu yang memisahkan pada malam hari ini. Ada lagi, Pak, tips untuk pemirsa di rumah, Pak? Saya ingin katakan tidak ada yang mustahil di tahun 2015. Karena kebaikan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Terima kasih, Pak Susilo. Luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini dari awal hingga akhir, dan mohon maaf bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Pemirsa bisa masih menghubungi narasumber kami, bisa bertemu, berjumpa langsung. Semua layanan yang diberikan New Life gratis, tanpa biaya. Pemirsa bisa menghubungi di 0819 081 77771 kapanpun. Pemirsa juga bisa menyaksikan video kami yang minggu-minggu kemarin dengan tema yang luar biasa. Bisa menyaksikan di YouTube ataupun bisa join di Facebook dengan nama New Life spasi Batam TV. Terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life.